fly. Now the world's in my palm, yeah, I'm reaching for the high. Grinding for the glory till the day I die. Ain't no limits to the life we live. Came from the bottom, now we on. Oke, selamat sore teman-teman. Hari ini kita sudah ada di Pemalang. Nah, Pemalang ini memang puji Tuhan baru pertama kali kita dapat project di kota Pemalang ini. Mungkin teman-teman kalau sudah pernah nonton teman-teman beberapa Blaze Channel di channel sebelumnya, kita udah pernah bahas waktu tahapan finishing ya, seperti itu. Nah, hari ini adalah jadwal untuk running final, setting filtrasi, setting equipment, finishing final, running air, dan masuk air tangki. Nah, sebelum kita masuk ke tahapan itu, saya kepengen sharing dan berbagi. Ada beberapa poin-poin yang mau saya sampaikan, supaya mungkin buat teman-teman yang memang pecinta kolam koi natural atau pecinta kolam koi landscape itu bisa mendapatkan manfaat atau benefit yang positif. Nah, ini Noval, coba di belakang saya sejajar, kamu nge-shootnya ke sana. Nah, jadi ruangan tengah ini adalah salah satu living room di rumah baru ini di Pemalang, di Kasamar Pemalang ya. Sekali lagi kalau nanya tepatnya di mana, perumahannya di mana, alamat jelasnya di mana, itu privasi. Sekali lagi saya nggak bisa sampaikan karena itu adalah privasi dari masing-masing customer. Tapi yang mau saya bahas itu intinya kaca besar ini seperti kita kayak nonton TV besar nanti yang landscape-nya kolam itu. Ini belum beres ya, nanti kan decking kayu belum dipasang, batu-batuan juga lagi kita finishing final, tanaman juga masih barusan ditata, ada yang masih kurang. Lumut mus sintetiknya belum terpasang, itu memang 5%, tapi 5% ini sangat berpengaruh sekali terhadap secara look overall-nya. Nah, artinya memang kolam ini akan menjadi sentral atau menjadi pusat di area living room rumah ini untuk kita bisa menikmatin suasana yang syahdu, yang adem. Nah, kita bisa lihat juga dari sini nih view air terjunnya dari sini. Semoga kena kaca nggak bayang ya, nanti kita masuk ke dalam area kacanya. Bayang ya, oke kita masuk. Nah, intinya begini teman-teman. Sebetulnya waktu beliau pertama kali ke Blaze ya, beliau sampai datang ke Blaze, ngelihat bukti langsung kolam kita yang di fasilitas Blaze Center yang kedua, semuanya full outdoor. Saya pun waktu itu beliau datang tidak janjian, tidak ada ibaratnya persiapan sama sekali, langsung dicek airnya, kualitas ikannya, filternya, dan itu sangat aman sekali. Apalagi yang semi outdoor seperti ini, artinya masih ada atap sedikit, masih ada dinding tertutup seperti ini, dipastikan pasti akan untuk kondisi kolamnya akan lebih stabil. Nah, tapi teman-teman, salah satu kekurangan di area ini adalah lahannya yang sangat terbatas teman-teman. Makanya Noval ini aja mau video agak susah kan, meripet segala macam. Saya kalau nggak salah ingat ya, nanti mesti lihat catatan, panjangnya area kolam ini total ini sampai dinding mentok ini ya, ini cuma sekitar 3,7. Ya, untuk ukuran standar kolam sebetulnya sangat pres sekali. Lebarnya dari dinding ini sampai ke filter sini, ini cuma 2,6, sorry, 2,6, dan itu pun masih kepotong filter kurang lebih hampir 1 meteran, berarti tinggal 1,6 lebar kolamnya. Jadi secara lahan, secara bentuk, ini memang sebetulnya sangat ngepres sekali teman-teman. Nah, ini pesan saya, memang kalau yang kita dapat area kecil-kecil begini ini, menata tema-tema natural, menyusun batunya, planting tanamannya, ini sebuah PR yang lebih ekstra dibandingin yang area lebih besar. Nangkep nggak? Kalau areanya makin besar, makin luas, dimensi panjang lebarnya makin besar, makin luas, setting tatanan batunya, landscape-nya, pohonnya, tanamannya, ukuran size batunya, ukuran size tanamannya bisa kita lebih optimalkan. Nah, tapi teman-teman bisa lihat dengan space yang menurut saya sangat pres dan sangat terbatas ini, hasilnya bisa maksimal, dan puji Tuhannya customer-nya sangat happy sekali. Padahal waktu itu runningnya masih belum seperti ini belum nanti ada musnya, belum ada airnya, decking kalau udah ditutup semua, itu sangat berpengaruh sekali. Nah, kemudian teman-teman, Noval perhatikan nggak, kenapa sih pasangan batunya hanya di air terjun dan yang letter L sini aja? Ya, sebetulnya bukan semi, masuk natural juga. Tapi tadi yang saya bilang, karena dimensinya terbatas. Kebayang nggak kalau sekelilingnya ini juga batu lagi nih, nongol lagi ke kolam gini. Habis penuh gitu loh. Jadi teman-teman, pesan saya buat teman-teman sesama pond builder, perhatikan aspek-aspek ini gitu loh. Ini kalau saya pasang batu lagi, bisa menjorok ke kolam 20-30 cm lagi. Looknya kolamnya, visualnya akan semakin sempit.
Gitu loh. Jadi sayang banget. Nah, di sini kita permainan decking kayu seperti ini. Kita overlap sedikit ke kolam sehingga kolamnya bisa kelihatan lebih luas. Dan sini nanti area kalau udah tertutup decking semua nanti kita pasang ya. Itu bisa buat duduk-duduk kongko sini, bisa untuk santai ngopi, mau dikasih tema ala-ala Jepang tatami yang bisa duduk-duduk dengan alas yang seperti bantal atau apa istilahnya. Sini misalkan nanti mau divariasi dikasih pot bonsai juga bisa dan segala macam. Intinya bahwa area yang sangat terbatas atau lahan yang sangat ngepres terbatas yang kepengen membuat kolam natural baik secara customer ataupun pole buildernya harus memperhatikan proporsional komposisi dan jangan terlalu penuh. Jangan sampai kolam ini jadi makin kerasa penuh, makin kerasa sumpek, bahkan kolamnya pun kelihatan kecil. Itu sayang. Ini memang kecil, tapi kalau kita salah setting, kalau kita salah over naruh batu, kalau kita kasih landscape batunya ditambahin satu baris yang sejajar ini lagi, saya jamin makin tidak ideal seperti itu ya. Itu. Nah, sebelumnya kita lanjut untuk pembahasan filtrasi, kita saksikan dulu beberapa video proses-prosesnya di project di Pemalang ini sampai di tahapan persiapan running dan finishing final melalui video berikut ini. Nah, sekarang kita masuk pembahasan yang mungkin beberapa viewer, blessed people, dan teman-teman ini paling suka ya. Berarti kita bahas filtrasi. Sebelum kita bahas filtrasi, kita bahas pemipaan dulu yang ada di kolam secara simpelnya. Bottom drain itu ada dua, teman-teman, dengan sudut kemiringan antara 15-20 cm menuju titik BD. Satu BD-nya itu kurang lebih 4 in. Jadi kalau 4 in kali 2, 1 in-nya itu 5.000, 10.000, 20. Ini kolam nih bisa sampai dengan skimmer ya, BD2 plus 2 skimmer. Ini bisa sampai circle sampai 30.000 liter per hour. Pada kapasitas kolam ini paling cuma 11 kubik, 12. Intinya 10 lebih sedikit lah, saya lupa tepatnya ya. Artinya kita hanya setting ini, flow-nya ini 2,5 kali. Tapi kalau dimentokin sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali bisa. Lupa kenapa Bless kok cuma 2 kali, 2,5, 3 kali, nggak seperti pond builder lain ada yang sampai 10 kali sekali lagi. Nggak usah dibahas, nggak usah didebat. Saya yakin semua orang punya perhitungan dan punya selera tes masing-masing. Dan salah satunya pertimbangan saya adalah dengan pemilihan spek media yang benar, spek filter yang benar, pemipaan yang benar, equipment yang benar, peletaan plumbing pipe yang tepat, yang efisien, itu sebetulnya 2 kali sampai 3 kali aja sudah sangat cukup sekali. Pertimbangan saya kedua adalah airnya saya ngejar bener-bener clean water atau tenang. Supaya saat nanti sudah ada ikan, ikannya tidak burem. Nangkep ya teman-teman ya. Terkadang teman-teman perhatiin, sekali lagi tidak ada salah benar, ini masalahnya tinggal tes atau selera. Kadang saya ngelihat beberapa kolam bagus airnya, bagus filternya, bagus finishingnya, tapi gelombang riaknya ini kenceng. Bahkan ikannya itu kelihatan burem. Kalau mau lihat ikannya jelas, air terjun sama aerator harus dimatiin. Itu kan agak lucu ya kalau saya ya, ini sekali lagi ya. Tapi nggak apa-apa Pak, kalau ada yang selera begitu ya monggo. Tapi kalau teman-teman tanya standarnya Bless, flow kita 2-3 kali. Clear water, soft water, supaya air ini permukaannya benar-benar tenang, sehingga ikan bisa jelas. Dan maintainnya, perawatannya, filtrasinya juga harus yang mudah. Nah sekarang kita masuk ke filtrasi. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 chamber collecting, teman-teman. Kapasitas juga nggak terlalu besar, hanya sekitar 30% dari kolam. Karena ini outdoornya nggak vulgar, saya masih berani. Karena sekali lagi, kalau filternya kita besarin lebih maksimal lagi, space kolamnya makin habis, gitu ya. Nah, C1 ini, sebelum C1 saya bahas dulu. Ini ada 2 pipa besar.
nanti ada namanya BD stopper. Jadi BD stopper ini diperlukan, ditutup nih, set, pompa matiin, aliran kolam ini akan berhenti di sini. Tidak bisa ngalir ke filter. Nah, apa Pak fungsinya BD stopper ini? Kalau kita perlu membuang air dalam jumlah besar di filter, itu kita tidak perlu nutup-nutup pakai pipa, BD-nya disok-sok. Di tengah-tengah sering nggak ada lihat begitu? Oh, iya. Ya kan? Bahkan harus ada yang nyemplung ke kolam dulu, ditutup BD-nya supaya alirannya berhenti. Nah, kita dari awal memang sudah menjadi salah satu konsennya Blast. Kita tuh tidak mau merepotkan customer. Jadi ini nanti tinggal ada pipa satu lagi, taruh set puter, pompa matiin, ini kolam sudah berhenti. Ini filter sudah tidak teraliri air seperti itu. Tinggal mau di backwash besar, dihabisin per chamber, dihabisin semua chamber, itu fleksibel sesuai kebutuhan ya. Nah, setelah BD stopper ini, chamber pertama ini namanya mekanik sikat brush. Mekanik sikat brush ini fungsinya untuk menyaring, memfilter kotoran head yang pertama sebelum masuk ke chamber berikutnya. Jadi yang paling kotor ini akan selalu di sini, teman-teman. Makanya nanti yang perlu backwash rutin mingguan, tergantung populasi dan jumlah makan, ini yang paling sering. Dan ini nanti yang ibaratnya kotorannya biasanya nyangkut paling banyak di sini. Nah, setelah itu kita ada dinding sekat double wall, sistem kita double wall ya, dan ini flow up dari bawah naik ke atas, air pindah ke chamber sini. Ini AC mekanik jet mat. Ya, tidak asing dan sudah berkali-kali hampir di setiap vlog. Pak, ini kok tumben dibahas karena mumpung belum ditutup. Kalau sudah ditutup, males. Dan saya pun sendiri meskipun sudah memberikan edukasi, memang kita perawatan. Kadang kalau udah decking tertutup tuh kita mau bongkar-bongkar, mau buka itu juga agak capek juga gitu ya, karena memang benar-benar kita cari yang ternyaman dan termudahnya. Flow up lagi dari bawah ke atas, pindah ke chamber collecting ketiga, ini full biologis BioCube. Ya, sudah tidak asing lagi, saya yakin teman-teman. Sama, double wall lagi, pindah chamber collecting keempat, BioCube. Nah, dua mekanis yang depan itu fungsinya memperingan kerja media biologis. Oke, nah ini sekalian tadi kita break, ada masalah kamera sedikit, sekalian air masuk. Tadi sampai di biologis ya. Intinya chamber yang tadi terakhir kita bahas adalah biologis. Ini adalah menjadi rumah bakteri utama. Baru chamber terakhir pompa, UV dan lain-lain. Ini UV belum nyala karena ini belum sirkulasi full ya. Nah, intinya teman-teman, chamber ini kita siapkan untuk hasil filtrasi yang maksimal, untuk hasil air dan kesehatan ikan koi yang maksimal, dan maintainnya di satu chamber terakhir ini yang isinya panel-panel, kemudian ada aerator, ada pompa backwash 1, 2, 3, 4, 5, ini sudah disiapin. Saya rasa teman-teman juga udah tidak asing. Intinya untuk maintain dan lain-lain nanti ada tinggal mencabut-cabut pipa di area ini. Nah, air kurang sedikit ya, makanya air terjunnya juga belum. Mungkin nyalain masih sisa ini Mas. Udah. Nyalain weh, coba air terjunnya supaya kita bisa lihat ya. Nah, air terjun juga kita bikin dengan komposisi proporsional yang secukupnya, karena sekali lagi mengingat area ini sangat-sangat terbatas sekali. Nah, nanti kalau yang di kamera ini teman-teman kelihatan masih ada sedikit acian-acian, itu nanti akan di setting terakhir dengan mousse sintetik. Tapi memang ini tadi ketinggalan, nanti kita next ke sini waktu antar ikan dan pilih ikan buat beliau. Sekalian nanti kita bisa finishing, itu gampang sih kalau itu tidak terlalu sulit. Ya mungkin untuk penjelasan project di Pemalang yang perdana udah selesai. Teman-teman nanti running finalnya, decking ini habis ini dipasang sekalian semua ya Mas ya, biar rapi. Simatik terakhirnya nanti teman-teman bisa lihat hasilnya. Harapan saya semoga dengan adanya kolam, filter, dan rumah baru ini bisa menambah suasana yang syahdu di rumah ini, menambah berkat buat customer. Terima kasih juga yang sudah mempercayakan pengerjaan untuk kolam, landscape, air terjun. Oh, ada dry gardennya, nanti udah itu standar pakai sinematik aja ya. Intinya hanya memaksimalkan lahan yang kosong supaya tidak terlihat sepi gitu. Kita kasih dry garden sedikit. Nah, nantikan nanti update project-project kita yang berikutnya. Dan bagi teman-teman yang tertarik untuk membuat kolam, renovasi dengan standar yang spek tertentu, kolam koi, aviari, kolam renang, landscape, dan lain segala macam, bisa langsung hubungin kontak di bawah ini. Terima kasih sekali lagi yang sudah menyimak. Jangan lupa dukung terus channel kami. Saya, Noval, Anam, dan tim mohon pamit. Sampai ketemu nanti di vlog-vlog dan video-video berikutnya. Bye-bye.